Menciptakan jam'iyah di dalam pikiran kita. Jam'iyah itu jangan ada yang ditinggalkan dari unsur apapun saja. Kalau Anda makan kelapa, jangan lupakan sabutnya, jangan lupakan glubunya, belaraknya, manggarnya, dan seterusnya. Kelemahan manusia modern adalah mereka ambil unsur yang dia berkepentingan saja terhadapnya, sehingga dia kehilangan kelengkapan. Dia kehilangan kafah, dia kehilangan jam'iyah. Jadi orang modern itu sukanya manik tidak jamik. Manik itu dididik nolak, dididik buak, dididik manggel, dididik ngelokno kan gitu. Kalau jamik adalah diapresiasi semuanya karena tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan kita. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar gitu ya. Jadi malam ini kita jamik, tidak manik. Tidak ada yang akan kita tolak. Karena teletong pun bermanfaat, apa saja bermanfaat. Gitu. Tidak ada yang kita benci, tidak ada yang kita tinggalkan. Kita jangan tidak jangkep, kita jangan cacat karena kita sudah mendapatkan pendidikan global yang membuat kita cacat berdasarkan kepentingan yang menguasai dunia. Kita hanya dijadikan unsur X tok atau Y tok atau Z tok. Kita disuruh pinter tok tapi tidak baik, disuruh baik tok tapi tidak pinter. Disuruh indah tapi tidak ada hubungan sama pinter, sama baik dan seterusnya. Anda sudah tahu teorinya. Nah, ini nanti kita akan buka bersama-sama. Malam hari ini kita akan bicara mengenai keluarga berencana. Ini tidak sama dengan keluarga berencana di zaman awakmu gurung lahir bien, zaman Pak Harto dulu ya. Kan bapak ibumu gurung kepedun di terminal waktu itu ya. Ya, jadi keluarga berencana itu dalam arti yang sekarang sangat diperluas. Ya, tidak hanya 2 anak cukup gitu kan. Anaknya lurut tok tapi enggak ini terus. Arek-arek ini. Macul lah ya. Senengnya Bang. Jalu ya. Ya kalau keluarga niscaya berencana. Kalau dia tidak berencana, dia bukan keluarga, kan begitu kan? Nah, nanti kita ilmunya kita lengkap tidak ada keluarga diri dengan dirimu sendiri. Jadi hidungmu dan telingamu sekeluarga, dengan meripatmu, kakimu, tanganmu semua itu sebuah keluarga kecil. Di dalam dirimu ada Allah sehingga kau berkeluarga dengan Allah. Ya, nanti ada keluarga dalam arti sak omah bapak ibu. Anak-anak saat itu nanti ada keluarga yang lebih besar lagi sampai masyarakat, sampai keluarga bangsa atau kebangsaan, sampai keluarga umat manusia sedunia, sampai lebih besar lagi keluarga dengan alam semesta. Anda sudah tahu teorinya bahwa manusia adalah makhluk bungsu. Siapa saja kakaknya? Kakak di atas manusia siapa? Binatang. Binatang. Sebelum ada binatang sudah ada pohon, angin, air dan semuanya. Terus kakaknya lagi siapa? Jin. Kakaknya lagi siapa? Malaikat. Kakaknya lagi siapa? Nur Muhammad. Big Bang. Ya, Allah menciptakan nyebul cahaya, gitu ya. Kemudian cahaya itu menjadi begitu ragam makhluk-makhluk. Ada yang jadi planet, ada yang jadi matahari, ada yang jadi macam-macam. Nah, itu semua adalah keluarga kita dan kita harus mengerti kepala keluarga hidup kita adalah Allah Subhanahu wa taala, betul enggak? Ya, asistennya siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Anda tidak boleh punya masalah kepada Allah, tidak boleh punya masalah kepada Rasulullah SAW dan seterusnya. Nanti kita jelaskan semuanya, kita coba paparkan, tapi kita dengarkan dulu. Ini hajatan kerjasama antara BKKBN Jawa Timur dan Pusat dengan Pondok Pesantren Segoro Agung Trowulan itu duduk mau jagung ya? Trowulan. Ya wis engko diomongno meneh. U19 barang kok diomongno didik gak apa-apa wis. Ya. Oke. Nanti kita akan bicarakan bersama-sama. Kita buka dulu, tadi kita sudah Indonesia Raya dan seterusnya. Sekarang mari kita, Allah sudah kita sapa dengan Alam Nasr dan Al-Fatihah. Kemudian sekarang kita menyapa Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kamu berkeluarga, jangan dipikir kamu saja pelakunya. Ada bapak, dia kepala keluarga, tapi dia bukan pelaku primer hidupnya keluarga. Bapak isone ya
njalu ibune sing gawe anak Gusti Allah lak ngono ya. Gak ono kok penalti mesti mlebu gak ono ya. Isone ya nyaduk tok mlebu gak mlebu ya burung karuan. Maka pelaku utama kehidupan ini siapa? Ya, Anda pelaku tapi tidak utama, Anda pelaku sekunder gitu ya. Allah pelaku primernya gitu ya. Oke. Itu ya bal-balan, ya keluarga, ya politik, ya negara, ya apa saja. Nanti Mas Abrang akan memaparkan kepada siapa kita belajar berkeluarga. Berdasarkan yang tadi kita sebut semua tadi. Nah, sebelum itu, ini kita urut. Pertama kita buka dengan sholawat 1. Kemudian beberapa pengantar dari beliau, dari BKPN Pusat, dari BKPN Jawa Timur. Kemudian dari pesantren Segoro Agung. Pak Bupati hadir? Pak Bupati juga nanti akan memberikan beber kloso lah. Ya nek Bupati kloso sak kendurane rek. Mosok kloso tok ya. Lak kecut. Iya rek, mosok Bupati beber kloso tok ya kudune ya sak gempo-gempone ya. Monggo. Monggo apa? Monggo-monggo. Ini bukan yang calah nyagup kemarin, bukan ya? Bukan. Kok namanya sama ya? Ya, tepuk tangan. Ya. Oke, bismillah. Nanti kita bergilir akan membuka, kemudian setelah itu Pak Suko akan memimpin perjalanan sinau bareng kita. Nanti Mas Abrang akan menjelaskan kenapa kok sinau bareng. Kenapa sinau bareng? Itu bukan soal istilah saja, itu serius. Itu serius karena kita ini belajar berkeluarga, gitu ya. Dan Allah sudah memberi contoh mengenai sinau bareng itu secara sangat jelas. Dan maka salah satu guru kita dalam berkeluarga adalah Nabi Sulaiman alaihissalam, karena Nabi Sulaiman lah yang paling kenal keluarga-keluarga di alam semesta, gitu ya. Tapi kok nek keduwurun kok gak rabi-rabi kon. Biasa-biasa ya. Oke. Aku saiki njaluk kita mulai dengan ya Rasulullah ji'na li ziarah qasidin. Kami datang semuanya untuk ziarah cinta kami kepadamu ya Rasulullah. Saya akan bertanya kepada umatmu yang sangat demenake ini. Anak-anak usia berapa kalau BKPN Pak? Antara 10 sampai 24 ya. Ya, anak-anak ini kan kira-kira ya 13, 14, 15 sudah banyak yang hadir. Sampai ya 20 selikur ya. Ya sing tuwek ya ono gak masalah ya. Oke, aku saiki takon apa rek sing kira-kira selawatan iso bareng buanter ngono apa rek? Naria. Bener, Naria ya. Kalau gitu tolong embat-embatan berbagi fokus antara musik dengan jamaah. Sudah ngerti selawat Nariyah ya, jangan mengucapkan sesuatu yang kamu tidak mengetahui dan tidak meyakininya, kan begitu. Kon nek kate turu kudu jelas bojomu, ngawur ae kon iku. Harus yakin dengan pengetahuan dan hati bahwa itu betul-betul bojomu, ojo langsung tabrak ae. Loh, sampean adane lho ya apa kan iku mang. Itulah sebabnya Allah menciptakan pluralisme. Gitu loh. Pluralisme itu kan bermacam-macam, bayangno nek wong wedok padha kabeh. Bayangno saiki. Lak mubeng ngono sak RT iku lha ya. Lah padha ya. Makanya Allah menciptakan ini aja garis sidik jari aja beda. Suara itu beda. Sedunia sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang suara beda. Padahal alatnya cuman beberapa senti kali berapa senti. Jadi Allah luar biasa. Jadi Anda jangan mengikuti pluralisme seolah-olah itu adalah ciptaan manusia, karena Allah lah yang punya ide dan Allah yang punya ideologi. Itu bukan ciptaan manusia. Jadi kamu jangan dihapusi sama politik-politik yang aslinya memecah belah kamu ya. Terus kamu diwurui seolah disuruh rukun lah sing gelut sing kono dhewe yo. Nek arek-arek gelut apa? Royoan-royoan apa dapurmu iku ya? Royoan apa? Ngojek ya kadang-kadang ya gak tapek payu adane. Ini ya. Oke, sholawat Nariyah itu sholawat induk, sholawat awal yang diciptakan oleh Syekh
At-Tunisi dari Aljazair ketika Rasulullah masih hidup. Kemudian banyak yang melakukan selawat ini, banyak penduduk Maroko, orang Maroko menyebutnya selawat Nariyah gitu ya. Nah, awakmu Maroko tak gak? Kungko ya, betul kungko. Gak paham, gak paham plesetan. Maroko. Gak paham-paham ini, wah jan. Maroko.